Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus jadi lebih baik. Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Bu Afif dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan kelas 7. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Harusnya sudah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, di pekan sebelumnya kalian sudah mempelajari bab 5, yakni mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah. Di bab 5 ini kalian mempelajari beberapa subbab. Nah, yang pertama adalah kalian sudah mempelajari kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga keagamaan masyarakat sebelum adanya Muhammadiyah, sebelum Muhammadiyah berdiri. Di situ kalian juga sudah melihat film Sang Pencerah, yakni film yang menggambarkan bagaimana perjuangannya Sang Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi atau syarikatan Muhammadiyah. Kemudian di subbab selanjutnya kalian juga sudah mempelajari tentang sebab-sebab Muhammadiyah berdiri. Ya, masih ingat sebabnya apa aja? Nah, ada 2 ya. Yakni sebab yang pertama adalah sebab subjektif dan yang kedua adalah sebab objektif. Nah, sebab subjektif yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri ya, sebagai tokoh pendiri Muhammadiyah yang melatar belakangi adanya atau berdirinya persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian sebab objektifnya ada 2, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yakni yang berada di kalangan umat Islam tersendiri, masalah-masalah yang ada di dalam umat Islam. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, ini yang berarti berada di luar masalah-masalah internal umat Islam waktu itu. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas subbab yang terakhir di bab 5, yakni mengenai kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, seperti apakah itu kepeloporannya? Mari kita simak. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita membahas apa saja kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalian perlu ketahui dahulu sebenarnya apa sih arti kepeloporan itu ya. Jangan-jangan belum paham nih, belum paham artinya kepeloporan. Nah, kita sedikit bahas dulu. Kepeloporan itu berasal dari kata pelopor ya tentunya. Kata pelopor ini dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai hal yang mendahului ya, sesuatu yang mendahului, atau bisa diartikan sebagai perintis ya. Jadi perintis, seorang perintis, seorang pionir atau yang membuka jalan ya, jadi yang mendahului. Itu arti bahasa pelopor menurut KBBI. Nah, kalau kepeloporan itu adalah sebuah sifatnya. Jadi sifat sebagai seorang pelopor. Nah, jadi kalau kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nah berarti di sini adalah apa-apa saja yang sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lakukan, yang itu belum dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi apa-apa yang beliau rintis, apa-apa yang beliau bangun, atau tindakan-tindakan beliau yang pada waktu itu belum dilakukan oleh orang lain. Nah, bentuknya itu bisa ide, gagasan, ya, atau bisa juga langsung tindakan, atau dari ide turun ke tindakan, dari gagasan turun ke tindakan. Nah, itu sedikit gambaran mengenai kepeloporan. Semuanya yang dirahmati Allah, ketika kalian melihat film Sang Pencerah, sesungguhnya kalian bisa menggali atau menganalisis
apa-apa saja, bagaimana saja kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan sosok ulama gitu ya, sosok ulama yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Jadi kecerdasan beliau itu di atas rata-rata umat Islam atau di atas rata-rata ulama pada umumnya. Beliau juga memiliki kecerdasan sosial yang sangat baik gitu ya. Beliau sukses membangun hubungan dan juga membina hubungan dengan perorangan maupun dengan organisasi. Contohnya, beliau masuk ke dalam organisasi Budi Utomo waktu itu, dan kesempatan ini beliau manfaatkan untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam kepada para pengurus Budi Utomo. Selain di Budi Utomo, selain bergabung di organisasi Budi Utomo, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bergabung di Jamiat Khair yang ada di Jakarta waktu itu. Nah, meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masuk di dua organisasi, akan tetapi beliau tetap memiliki pribadi yang tidak mudah terpengaruh. Justru Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membuat organisasi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, tujuan ini hendak dicapai melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan sosok pembaruan Islam yang memiliki banyak bidang keahlian ilmu juga. Salah satunya adalah ilmu tata bumi. Dengan ilmunya tersebut, beliau mengetahui dan juga memahami bahwasanya arah kiblat Masjid Besar Kauman Yogyakarta pada waktu itu tidak mengarah tepat tidak mengarah tepat pada Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, maka dari itu beliau ingin rasanya perlu mengadakan musyawarah yang waktu itu terjadi pada tahun 1898. Beliau mengajak musyawarah para ulama yang ada di wilayah Yogyakarta maupun yang berada di luar wilayah Yogyakarta. Akan tetapi musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena kebanyakan ulama pada waktu itu masih tetap pendiriannya dengan posisi arah kiblat yang semula. Jadi menurut mereka kiblat Masjid Besar Kauman Yogyakarta itu tidak perlu dirubah begitu ya, karena itu sudah turun temurun seperti itu. Nah, karena tidak mendapatkan hasil tidak mendapatkan kesepakatan, akhirnya di tahun 1899 pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melebarkan musolanya dan juga memperbaiki musolanya, dan sekalian menggeser arah kiblat sesuai dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Setelah musola beliau selesai diperluas dan juga diperbaiki, rupanya ada beberapa orang utusan dari kiai yang ada di situ mengatakan bahwa mendapat perintah untuk membongkar musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan karena kiai yang ada di situ tidak mengizinkan adanya musola-musola lain yang kiblatnya itu berlainan dengan kiblatnya Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Nah, karena tidak ada titik temu tentang arah kiblat pada akhirnya musola Kiai Haji Ahmad Dahlan ini akhirnya dirobohkan. Nah, bisa dibayangkan begitu sudah susah payah membangun, diperbaiki dengan biaya sendiri yang pada akhirnya itu dirobohkan oleh masyarakat sekitarnya sendiri. Nah, itu hal yang sangat membekas di hati Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai-sampai ia berkata, untuk sekarang ini mungkin kalian boleh tidak menguasai ilmuku, akan tetapi kelak suatu saat kalian pasti akan mengetahui bahwasanya masjid-masjid besar itu kebanyakan tidak mengarah tepat pada
Ka'bah yang ada di Mekah. Perkataan itu ia sampaikan kurang lebih 1 abad yang lalu. Dan dalam beberapa tahun yang lalu, pemerintah Republik Indonesia sibuk mensosialisasikan arah kiblat masjid-masjid yang kurang tepat mengarah pada kiblat yang ada di Mekah. Hal ini menunjukkan salah satu tanda kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana pemikirannya telah jauh melampaui zamannya. Itu tadi salah satu tanda kepeloporan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan tentunya masih banyak lagi kepeloporan yang lain yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, sangat banyak. Untuk itu, ini adalah kegiatan kalian hari ini. Nah, jadi silahkan kalian analisis, kalian gali lebih dalam lagi di film Sang Pencerah, maupun kalian bisa membuka atau browsing ya di artikel-artikel lain. Nah, carilah kepeloporan yang dimiliki Kiai Haji Ahmad Dahlan selain yang Bu Afif sampaikan tadi. Nah, masih ada banyak sekali. Nah, silakan kalian cari. Nah, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian, dan jangan lupa kalian kumpulkan di penugasan Edmodo. Nah, itu tadi kegiatan kalian hari ini. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari Mbak Afif. Terima kasih sudah melihat video Mbak Afif sampai selesai. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi kegiatan kita hari ini. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Dari Bu Afif sekian. Billahi fisabilillah fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.